Terima kasih, Anda telah berkunjung di kanal video ini. Untuk menghindari salah paham, silahkan simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju, semakin kuat, dan semakin sejahtera rakyatnya. Dari sejak abad ke-15, keberadaan agama Islam telah dikuatkan di Pulau Jawa oleh para leluhur Wali Songo. Kehadiran mereka telah menyebarkan Islam dengan cara-cara lebih mudah diikuti daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Sehingga masyarakat pun berbondong-bondong mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim. Telah banyak upaya-upaya yang diperjuangkan para Wali Songo dan turunannya bersama masyarakat Nusantara untuk lepas dari cengkraman para penjajah. Namun setelah para imigran Yaman datang berbondong-bondong ke tanah Jawa atas prakarsa Belanda, terutama mereka yang mengaku keturunan Nabi, dengan strategi licik, Belanda menggunakan Habib-Habib turunan Ba'alawi dijadikan senjata untuk mengelabuhi dan memperdaya umat Islam Nusantara. Untuk mencari titik lemah kekuatan besar umat Islam yang tak terkalahkan, Belanda melalui Habib Usman bin Yahya bersama misionarisnya, Snokronje, mengetahui kelemahan umat Islam untuk hormat kepada keluarga Nabi. Dengan mengangkat Habib Usman bin Yahya sebagai mufti Batavia, melalui fatwa-fatwanya bersama para turunan Ba'alawi, mereka mulai menyebarkan opini dan doktrin-doktrin agar umat Islam hormat, patuh dan tunduk kepada para Habib turunan Rasulullah. Melalui fatwanya, Usman bin Yahya oleh Belanda dimanfaatkan untuk menutup semua pergerakan umat Islam. Sejarah mencatat, sejak 17 Agustus 1945 adalah awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhimpun dari seluruh masyarakat Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, bersatu padu membentuk kesatuan bangsa, yaitu Republik Indonesia. Sejak saat itu, secara de facto dan de jure, bangsa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Secara de facto, lahirnya bangsa Indonesia ditandai pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Merdeka dalam arti yang sederhana, yaitu lepas dari cengkraman dan kekejaman para penjajah. Sedangkan merdeka dalam arti yang luas adalah bagaimana masyarakat Nusantara bisa menentukan nasib bangsa sendiri. Tanpa campur tangan dari bangsa-bangsa lain, merdeka secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Menjadi sebuah bangsa yang merdeka, ternyata bukanlah hal yang mudah, namun diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil. Pengorbanan dari para pahlawan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia tak akan terhitung nilainya, dari mulai tenaga, harta, darah dan air mata, bahkan jiwa dan raga sekalipun, mereka korbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka adalah para ksatria yang di dalam jiwanya sudah tertanam nilai-nilai karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya, seperti karakter cinta tanah air, gotong royong, rela berkorban untuk bangsa, berjuang tanpa pamrih, patriotisme. Besarnya pengaruh kerajaan-kerajaan Nusantara yang menguasai hampir seluruh negara-negara Asia sebagai cikal bakal berdirinya sebuah bangsa yang besar dan kokoh, berawal dari Sumpah Palapa, Sumpah Sang Mahapatih Gajah Mada, yang bertekad menyatukan seluruh bumi Nusantara. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, seluruh kepulauan Indonesia mengibarkan panji-panji Majapahit yang kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Puncak keemasan kerajaan Majapahit ini tidak lepas dari peran Mahapatih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya
pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa dari 1350 hingga 1389 Masehi, adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia karena wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Nusantara. Keharmonisan hidup masyarakat yang berbudaya keluhuran para leluhurnya, hidup dalam kedamaian di tanah negeri subur makmur, membuat semua bangsa tergiur datang berambisi menguasai negeri surga ini. Menghargai dan menghormati antar sesama, kebersamaan dan gotong royong yang membudaya, mengakar pada jiwa setiap anak negeri, membuat bangsa ini kokoh, kuat, tak mudah dikuasai kelompok-kelompok manapun. Pada masa pra-kemerdekaan, Indonesia menjadi negara yang dijajah oleh bangsa Portugis, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Portugis menjadi bangsa asing pertama yang menjajah Indonesia pada tahun 1509, menguasai wilayah Ternate, Madura, dan Malaka. Pada tahun 1527, Fathahillah dari Demak berhasil mengusir Portugis dan berhasil merebut Sunda Kelapa. Setelah bangsa Portugis, Belanda menjajah Indonesia mulai 1595, kemudian membentuk organisasi VOC untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia. Pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan karena kalah dalam perang melawan Eropa. Tanah Nusantara telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing, menjadi wilayah perebutan kekuasaan, terutama oleh Portugis, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Indonesia sempat jatuh di bawah kekuasaan Prancis, namun masih di bawah pemerintahan Belanda. Pada tahun 1811, Inggris menjajah Indonesia, dan pada tahun 1816, Belanda kembali melanggengkan kekuasaannya terhadap Indonesia. Perjuangan putra-putri pahlawan Nusantara, sejatinya mereka ada di bawah semangat komando ulama-ulama Nusantara. Dari sejak abad ke-15, keberadaan agama Islam telah dikuatkan di Pulau Jawa oleh para leluhur Wali Songo. Kehadiran mereka telah menyebarkan Islam dengan cara-cara lebih mudah diikuti daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Sehingga masyarakat pun berbondong-bondong mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim. Kemunculan Wali Songo, 9 wali, juga turut menguatkan proses Islamisasi kala itu. Para alim seorang berilmu dalam agama Islam itu menjadi ujung tombak dalam penyebaran agama Islam. Telah banyak upaya-upaya yang diperjuangkan para Wali Songo dan turunannya bersama masyarakat Nusantara untuk lepas dari cengkraman para penjajah. Berbagai perlawanan sengit anak-anak bangsa Nusantara itu, terutama saat menghadapi Belanda. Namun setelah para imigran Yaman datang berbondong-bondong ke tanah Jawa atas prakarsa Belanda, terutama mereka yang mengaku keturunan Nabi, dengan strategi licik, Belanda menggunakan Habib-Habib turunan Ba'alawi dijadikan senjata untuk mengelabuhi dan memperdaya umat Islam Nusantara. Untuk mencari titik lemah kekuatan besar umat Islam yang tak terkalahkan, Belanda melalui Habib Usman bin Yahya bersama misionarisnya, Snokronje, mengetahui kelemahan umat Islam, bahwa para sunan dan wali Allah mengajarkan umat Islam untuk hormat kepada keluarga Nabi. Dengan mengangkat Habib Usman bin Yahya sebagai mufti Batavia, melalui fatwa-fatwanya bersama para turunan Ba'alawi, mereka mulai menyebarkan opini dan doktrin-doktrin agar umat Islam hormat, patuh dan tunduk kepada para Habib turunan Rasulullah. Melalui fatwanya, Usman bin Yahya oleh Belanda dimanfaatkan untuk menutup semua pergerakan umat Islam, mengharamkan umat Islam melakukan pemberontakan-pemberontakan terhadap Belanda. Di bawah komando para kiai dan pimpinan ulama Torikot, umat Islam di berbagai tempat melakukan perlawanan terhadap Belanda, dan Belanda pun tak juga mampu menaklukkan masyarakat Nusantara sepenuhnya. Sementara para Habib turunan Yaman secara sembunyi-sembunyi mengangkangi para kiai dan ulama-ulama lokal, mendoktrin, menghasut masyarakat yang berjuang melawan Belanda, sehingga banyak dari kalangan umat Islam mencari selamat dari tekanan Belanda dan bernaung di balik perlindungan para Habib Yaman itu.
Pengkhianatan para imigran Yaman sungguh sangat berbahaya dan harus diwaspadai. Sampai kapanpun kelompok ini akan terus bergerak, seperti halnya kakek moyang mereka mencari keuntungan, mencari perlindungan dengan bertopeng sebagai turunan Nabi. Pasca kemerdekaan Indonesia, ulama-ulama Nusantara, para sunan serta turunan dan kerabat wali-wali Songo, dengan legowo tetap menerima keberadaan Ba Alawi di tengah-tengah umat Islam hingga saat ini, bagaimanapun kelamnya sejarah keberadaan mereka di Indonesia. Setelah bertahun-tahun kelompok Ba Alawi diberi kebebasan, kini mereka merasa penguasa negeri, merasa besar jasa dengan klaim-klaim keberkahan atas nama turunan Nabi. Namun sesungguhnya apa yang telah mereka lakukan di sini, mereka telah membawa banyak petaka bagi negeri. Budaya kami jadi rusak, hilang dan berganti budaya jahiliyah. Kehadiran kaum urban turunan Ba Alawi Yaman dengan penuh licik hanya memanfaatkan jubah kemunafikan mereka. Habib-habib turunan Ba Alawi tak ubahnya seperti manusia-manusia zaman jahiliyah, sebagai kelompok pemuja nasab, penghujat, serta melahirkan generasi penghujat untuk merusak bangsa. Dalam beberapa bulan belakangan ini, umat Islam digegerkan penelitian nasab Habib turunan Ba Alawi Yaman. Setelah nasab mereka diteliti melalui kajian berbagai kitab nasab, dengan cukup meyakinkan, ternyata nasab mereka palsu dan tak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Habib itu mulai kalut dan panik, bingung menjelaskan dari mana asal-usul nasab yang selama ini mereka klaim tersambung dengan keluarga Nabi. Terlihat jelas kekalutan pada raut muka mereka, seperti yang tercermin di raut muka Imam Jombo budak-budak umat Ba Alawi sendiri, Muhammad Rizik Shihab baru-baru ini, ketika menjelaskan nasab kaum Ba Alawi, nampak bingung ketika berdongeng menenangkan budak-budaknya. Dari kebingungan dan rasa kalut yang dalam, narasi penjelasan nasab yang disampaikan sang Imam Jumbo kering dan tak berisi. Penjelasan dalam narasi itu hanyalah cerita yang sudah lama dibahas, diulang-ulang kembali oleh para turunan Ba Alawi lainnya, disertai doktrin-doktrin sesat tentang kehebatan moyang mereka yang penuh tahayul dan hurafat. Sedangkan soal inti yang dipertanyakan umat Islam adalah titik terputusnya nasab Ba Alawi. Mereka benar-benar bingung dan tak dapat berargumentasi, karena mereka memang tak punya data apapun tentang itu. Dan faktanya, asal-usul mereka menurut kitab-kitab nasab yang muktabaroh, hanyalah tokoh-tokoh fiktif yang diagung-agungkan, dan mengalihkan perhatian budak-budak para Ba Alawi, untuk menyembunyikan kebingungan dan kekalutan mereka. Turunan Ba Alawi lainnya seperti Taufik Segaf, dalam kekalutan mereka saat tak mampu berargumentasi, mereka menyerang siapapun dengan menganggapnya sebagai musuh, menghina, menghardik dan mencaci, memprovokasi para budak untuk melakukan perlawanan kepada mereka. Rizik Shihab, sebagai Imam Jombo turunan Ba Alawi sangatlah tak pantas melecehkan keilmuan kiai-kiai lokal. Pernyataan kotor yang keluar dari mulutnya ketika menyikapi keilmuan para kiai, semua itu adalah tanda menunjukkan apa yang ada di dalam jiwanya. Dalam kondisi bingung dan kalut itu, para turunan Ba Alawi pun mengatur strategi dengan merapat dan berlindung di bawah naungan ulama-ulama struktural maupun non-struktural NU, terutama para ulama yang punya pengaruh serta kedekatan emosional dengan mereka. Gerakan dan langkah apapun yang mereka lakukan saat ini, tujuan mereka hanyalah mencari dukungan para ulama yang masih loyal terhadap Habib-Habib. Momen kedekatan itu dimanfaatkan sebagai upaya memperkuat barisan Ba Alawi yang mulai ambruk akibat hantaman keras umat Islam terhadap nasab yang selama ini mereka banggakan, namun faktanya tidak terkonfirmasi bersambung kepada Rasulullah. Untuk menutupi carut-marutnya nasab Ba Alawi, umat Islam didoktrin dengan cerita-cerita fiktif tentang kehebatan para tokoh mereka. Di sisi lain, melalui media sosial dengan lantang, para kiai dan ulama yang berseberangan dengan mereka dituduh sebagai kiai dan ulama pemecah belah umat yang tidak layak diikuti oleh umat Islam. Berbagai ajaran sesat turunan Ba Alawi adalah hal penting dijadikan perhatian umat Islam.
para ulama Nusantara mulai menyadari bahwa berbagai doktrin para habib sudah sangat membahayakan bagi kehidupan umat Islam. Doktrin yang tak akan terlewatkan kelompok Ba'alawi, mereka akan selalu berkata bahwa siapapun yang benci kepada Ba'alawi dan turunannya, orang tersebut tidak akan mendapat syafaat Rasulullah dan mereka akan mati kafir. Jurus pamungkas para habib Ba'alawi di setiap panggung, mereka selalu memakai pola yang sama, seperti telah dipersiapkan sedemikian rupa. Habib Soleh Segaf misalnya, ceramah yang dia sampaikan tak lebih sama dengan yang lain. Ia berkata, ketika para habib belum masuk ke Nusantara, masyarakat Nusantara masih menyembah batu. Ia ingin mengatakan bahwa mereka para turunan Ba'alawi berjasa besar telah mengislamkan Nusantara. Mereka ingin menghilangkan sejarah bahwa di tanah Nusantara tidak pernah ada yang mengislamkan selain dari mereka. Sebagai bangsa pendatang, warga turunan Ba'alawi Yaman seharusnya tahu diri dari mana asal mereka, kenapa mereka datang ke negeri kami, apa yang telah mereka lakukan terhadap negeri kami, terhadap putra-putra bangsa yang berusaha merdeka dari penjajah. Anda para urban turunan Yaman, tatanan memanusiakan manusia, yaitu saling menghormati, saling kasih sayang antara satu dengan lainnya. Buanglah sifat-sifat angkuh dan sombong kalian, jangan pernah kalian merasa lebih suci dari siapapun.